Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara sekalian di ibadah online SAF House of Restoration. Semoga saudara sekalian selalu dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Dan marilah kita akan memberikan persembahan penuh dengan sukacita bagi Tuhan kita. Saudara silakan transfer ke rekening yang tertera di layar Anda, maupun saudara bisa melakukan scan barcode di barcode yang tertera di layar Anda. Kami mengundang saudara sekalian juga bisa turut hadir di Worship Night hari Selasa. Mari kita sama-sama untuk menaikkan pujian bagi Tuhan kita dan lebih lagi mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Jadi kami undang saudara sekalian untuk bisa hadir di Worship Night hari Selasa jam 8 sampai jam 9. Di hari Kamis kita akan adakan KTB seperti biasa secara online. Untuk detailnya akan di-share di KTB Group masing-masing. Jangan lupa di hari Kamis kita akan adakan KTB. Sekian pengumuman dari saya. See you next week and happy Sunday. Shalom, Jemaat SAF, dimanapun kalian berada. Hari ini kita mau bersatu hati untuk kita memulai ibadah kita. Kita mau siapkan hati, kita memulai di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan selama seminggu ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Allah yang luar biasa, begitu luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik Tuhan. Kami ingin beribadah Tuhan. Kami ingin menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami menyiapkan hati kami Tuhan, untuk kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal
kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya. Hormat dan syukur bagi-Mu Tuhan selama-lamanya Tuhan. Hari ini kami datang Tuhan ke hadirat-Mu Tuhan, membawa hati kami yang terbaik Tuhan buat Engkau Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan untuk segala anugerah yang ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan hari ini kami membawa persembahan yang terbaik, membawa hati kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Hati sebagai seorang hamba Tuhan, hati sebagai seorang hamba yang taat kepadamu Tuhan. Mempersembahkan hati kami Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Biar lagu ini menjadi seruan hati kita, bahwa kita mau untuk memberikan hati kita. Tuhan, kami mau memberikan hati kami yang terbaik buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. This is my desire, to honor you. Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Bersatu hati kami katakan Tuhan. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone.
my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Ada sebuah peribahasa lama yang mengatakan, lain waktu jika Anda menginginkan kue, makanlah wortel. Peribahasa ini merupakan nasihat yang baik untuk orang yang sedang menjalani diet. Namun sekaligus sebenarnya menjadi awasan umum bagi kita untuk mendisiplin keinginan liar saat tidak ada prinsip moral yang sedang kita pertaruhkan sekalipun. Karena jika kita tidak melatihnya sejak awal, dari hal-hal yang kecil, maka ketika menghadapi godaan yang lebih besar, kita tidak mampu untuk melewatinya. Ini sebenarnya merupakan peribahasa yang mengajak kita untuk apa yang namanya kuasai diri, atau kata lain penguasaan diri dalam bahasa Inggris self-control. Dalam bahasa Inggris sebenarnya ada istilah juga yang menunjukkan betapa pentingnya self-control. Katanya begini, if you learn self-control, you can master absolutely anything. Orang yang bisa belajar self-control, penguasaan diri, dia akan mampu untuk menguasai secara umum apapun juga. Ya, dia menjadi sangat penting. Self-control menjadi sangat penting karena dia describe who am I. Dia menggambarkan siapa sebenarnya diriku, menggambarkan siapa sebenarnya kita. Dia juga akan membantu kita maintain relationship with others. Menjadi penting dalam hubungan kita, relasi kita dengan orang lain. Kalau kita punya self-control, relasinya akan lebih baik. Nah, dia juga atau self-control dapat membantu kita untuk achieve, untuk mencapai personal goals. Tujuan-tujuan kita secara personal itu bisa kita capai kalau kita punya self-control. Artinya bahwa self-control adalah bagian yang sangat penting dalam hidup. Nah, dalam kitab suci sebenarnya Rasul Paulus telah membicarakan di dalam Galatia pasal 5 ayat 23, kita membaca Rasul Paulus mengatakan di dalam 9 roh gitu ya, sebagai 9 buah roh, Paulus menempatkan penguasaan diri sebagai bagian yang terakhir. Walaupun dia merupakan buah roh yang terakhir, tapi dia menjadi bagian yang sangat penting karena dia itu menjadi sarana untuk build up, membantu semua buah roh yang lain itu yang merupakan Christian karakter dan juga menggambarkan iman kita di dalam Kristus. Jadi memang sebenarnya kalau kita lihat secara umum dan dalam kitab suci sebenarnya menggambarkan hal yang baik untuk memiliki penguasaan diri. Ya, karena Alkitab mengatakan ini adalah hasil dari pekerjaan roh di dalam kita. Dia menggambarkan siapa kita di dalam Tuhan, menunjukkan karakter Kristus dan iman percaya kita kepadanya. Nah, di dalam bahasa Yunani, self-control ini menggunakan kata ekrateia. Ekrateia bicara mengenai kesanggupan, the ability to pursue the important over the urgent things, rather than to be always impulsive or uncontrolled. Self-control atau ekrateia dalam bahasa Yunani bicara mengenai kemampuan seseorang untuk mengejar hal-hal yang lebih penting dibanding hal-hal yang mendesak, dan tidak selalu membiarkan dirinya sebagai orang yang impulsif atau orang yang tidak terkontrol. Jadi artinya bahwa di dalam dirinya ada sesuatu yang selalu ingin dicapai,
menempatkan hal yang lebih penting lebih dari sesuatu yang mendesak atau sesuatu yang bersifat impulsif. Self-control di dalam tulisan-tulisan Paulus selalu terkait dengan disiplin diri. Waktu dia bicara di 1 Korintus pasal 9 ayat 24, dia mengaitkan dengan para atlet bagaimana mereka mendisiplin diri. Di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 9, ekratia yang dipakai oleh Paulus ini bicara mengenai bagaimana seorang menguasai dorongan-dorongan seksual yang datang dalam dirinya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara mengenai ekratia, self-control ini, kita bicara mengenai kata disiplin, penguasaan diri, bagaimana seorang menangani dirinya terhadap hal-hal yang buruk yang datang di dalam dirinya. Dalam kehidupan sehari-hari orang Yunani ya pada masa dunia perjanjian baru, ketika itu di masa pemerintahan Romawi, kata self-control atau ekratia ini lebih banyak berbicara mengenai sikap dari seorang kaisar. Kaisar itu tidak akan pernah membiarkan kepentingan pribadinya merusak pelayanannya atau mempengaruhi jalannya pemerintahan. Dia akan mengesampingkan kepentingan diri sendiri supaya dia bisa melayani kebutuhan masyarakat atau orang-orang yang ada di dalam kekaisarannya. Dia ingin menjadi orang yang pantas untuk menjadi pelayan bagi orang-orang dalam kekaisarannya. Jadi dia benar-benar mengabaikan kepentingan pribadinya demi sebuah tujuan yang lebih besar. Jadi sebenarnya saudara-saudara, kalau kita bicara mengenai kata self-control dalam bahasa Yunani, ekratia, kita sedang bicara mengenai sebuah kata yang ditujukan kepada orang yang punya power, orang yang punya kuasa, otoritas. Untuk apa kuasa atau otoritas yang dia punya itu? Untuk mengarahkan, memerintah, dan melarang diri sendiri supaya menang menghadapi godaan yang datang. Nafsu, keinginan besar, kegemaran yang salah, amarah, hasrat, emosi yang buruk, kecanduan-kecanduan, egoisme pribadi. Hal-hal itulah yang sebenarnya harus dikuasai oleh orang yang punya self-control, orang yang disebut punya penguasaan diri. Nah, terkait dengan masa Natal ini, ya terkait dengan masa Advent, yang ketiga di dalam masa Natal ini, self-control salah satu contoh yang baik bisa kita lihat dari tokoh Natal yaitu Maria Ibu Yesus. Nah kalau kita lihat di Lukas pasal 1 ayat 38 yang merupakan teks utama kita. Then Mary said, "Behold, I am the servant of the Lord. Let it be to me according to your word." Ketika Maria berhadapan dengan malaikat Tuhan Gabriel ketika datang memberitahu berita bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus, Lukas mencatat reaksi Maria yang sebenarnya very surprised. Maria tidak percaya dan mengajukan keraguannya dengan mengatakan, "What? Ini tidak mungkin terjadi. Aku belum punya suami." Tetapi kemudian setelah malaikat Tuhan menyatakan di dalam firman Allah apa yang sebenarnya terjadi, Roh Kudus akan turun ke atasmu, ayat 35 dari Lukas pasal 1. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak itu yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Firman Allah melalui malaikat Tuhan itu memberi peneguhan kepadanya ketika dia meragukan hal itu. Lalu kemudian apa yang menjadi reaksi Maria di ayat 38 dari Lukas? Ini Lukas mencatat reaksi dari self-control. Mengapa demikian? Karena sebenarnya Maria dengan ungkapannya ini dia sedang dying to herself. Mati untuk dirinya. Kenapa dia mati buat dirinya? Kalau saudara membaca teks Natal yang dicatat oleh Matius,
Matius pasal 1, kisah-kisah Natal yang dicatat oleh Matius. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 19 menunjukkan Yusuf ketika diberitahu oleh malaikat Tuhan bahwa Maria akan mengandung dan dari Roh Kudus, reaksinya adalah reaksi seorang yang seperti reject. Dan ini akan menimbulkan kesalahpahaman. Wah, Maria ini, mungkin ada affair dengan orang lain. Oh, dia pasti selingkuh dengan orang lain. Jadi Maria berhadapan dengan pergolakan emosinya sendiri. Waduh, gimana Yusuf? Gimana pandangan keluarga besar? Gimana orang-orang? Dia pasti akan diejek oleh orang-orang, dibully oleh orang-orang sekitar. Dan belum lagi saudara-saudara, kalau saudara membaca di dalam Ulangan, di dalam Perjanjian Lama, saudara akan ketemu bahwa perempuan yang hamil di luar pernikahan, dia akan dirajam dengan batu, akan dihukum mati. Jadi sebenarnya Maria mengalami gejolak yang sangat besar, sehingga yang terjadi sebenarnya waktu dia mengatakan, I am the servant of the Lord, let it be to me according to your word, dia sedang dying to herself. Sebuah ciri dari orang yang self-control. Yang lain juga kita menemukan alasan Maria menjadi orang yang punya self-control dari kalimatnya ini adalah karena dia kemudian ingin menghidupi living God's purpose. Dia ingin menghidupi tujuan-tujuan Tuhan. Ya udah, Tuhan, jadilah kepadaku seperti yang kau mau. Monggo, kau mau apa? Ya silakan, tujuanmu itu dilakukan dalam hidupku. Dia relakan dirinya untuk menjalankan rencana Tuhan. Dan bukan saja untuk dirinya, tapi rencana Tuhan bagi seluruh dunia. Kalau Yesus tidak lahir, Yesus tidak didatangkan, maka apa yang dicatat di dalam Galatia setelah genap waktunya melalui seorang perempuan tidak akan juga menggenapi apa yang dicatat oleh Mika 5 ayat 1. Tidak juga akan menggenapi apa yang dikatakan oleh Yesaya bahwa seorang gadis akan memiliki anak, yang kemudian di dalam pasal 7 dari Yesaya disebut seorang penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu tidak akan terjadi. Dia seorang yang luar biasa karena dia menghidupi rencana Tuhan. Dan juga dia bertindak sebagai seorang yang menjadi pelayan Tuhan. Act as a God's servant. Itu sebabnya kita bisa belajar self-control dari Maria Ibu Yesus. Karena dia menjadi seorang yang dying to herself. Living God's purpose. And act as a God's servant. Apa sih sebenarnya kunci Maria bisa memiliki self-control? Sebenarnya kalau kita membaca secara keseluruhan dan menemukan sebenarnya kuncinya adalah pada keputusannya untuk taat. Bersedia taat kepada Tuhan. By faith makes decision in the heart to obey God. Itu adalah kunci yang akan membuat kita self-control. Kita tidak akan membiarkan diri kita melakukan apa yang tidak Allah mau. Sebaliknya, kita akan taat kepada Tuhan dalam hati kita, sehingga kita akan menghidupi firman, kita akan bertindak sebagai orang yang benar. Dan kalau itu yang terjadi, kita punya penguasaan diri. Kita tidak akan membiarkan hal-hal yang buruk merusak kita. Saudara-saudara, dari Maria kita belajar 2 langkah, 2 cara untuk punya self-control. Yang pertama, saya sebut sebagai looking up. Melihat, menerapkan, menunjukkan mata yang terarah kepada Tuhan untuk melakukan rencana Tuhan dalam hidup kita. God's plan is my plan. Orang yang looking up, yang melihat kepada rencana Tuhan, dia akan menjadi orang yang dapat menguasai diri. Maria menunjukkan itu. Sejak tadi saya sudah mengatakan bahwa pilihan Maria ketika dia mau mengikuti rencana Tuhan dalam hidupnya menjadi pertaruhan baginya. Ini
akan membuat aib baginya. Karena siapapun perempuan yang kedapatan itu pasti akan menyembunyikan. Itu sebabnya Maria benar-benar menghidupi dirinya sebagai seorang hamba. Dia looking up, dia melihat kepada apa yang menjadi rencana Tuhan. Melihat jauh ke depan itu. Ya, to God's plan, rencana Tuhan. Maria menjadi taat kepada rancangan Allah dalam hidupnya. Maria tahu persis, dengan imannya dia percaya sebagai seorang perempuan Yahudi dari keturunan raja, juga pasangannya yang sebenarnya ada tunangannya yang sebenarnya adalah keturunan dari Raja Daud. Mereka sama-sama memiliki iman yang melihat kepada masa depan. Dan hal itu mengubah Maria dari seorang pribadi yang ordinary menjadi pribadi yang extraordinary. Dia looking up, melihat, ya, aku ini seorang perempuan biasa yang kemungkinan besar akan mendapat aib. Tapi karena aku ini hamba Tuhan, identity, dia melihat dirinya sebagai seorang hamba Tuhan dengan menaati Allah, maka itu membuat dia akan menjadi seorang yang extraordinary. Hal ini adalah hal yang baik. Kalau kita belajar daripadanya, kita akan belajar untuk looking up. Kalau kita mau punya self-control, every day looking up to God's purpose in your life. Lihat rencana Tuhan bagi hidup. Nah, kalau saudara pikir apa sih kaitannya? Mengapa sih looking up to God's purpose in my life can help me to have a self-control? Nah, kalau saudara membaca sebuah tulisan dari seorang yang bernama Kelly, di dalam tulisan dia seorang profesor yang menulis mengenai bagaimana seorang dapat memiliki self-control. Dan dia menyebutkan bahwa sebenarnya pada waktu seorang ingin memiliki self-control, maka orang itu harus belajar untuk menghentikan dirinya dan mulai berpikir ke masa depan. Memikirkan bahwa apa yang dia lakukan sekarang punya dampak ke masa depan. Jadi kalau dia berpikir tentang masa depan, maka tindakannya hari ini akan dipilih yang benar. Dan itu akan membantunya untuk memiliki penguasaan diri. Makanya ada istilah yang sebenarnya mirip seperti lampu bangjo, ya, lampu abang, kemudian yang warna merah gitu ya, lampu lalu lintas. Nah, dalam istilah bahasa Inggris, kalau kamu mau punya self control, the first time you need to stop for what to think, and then you can act wonderfully. Itu menjadi kunci untuk seorang memiliki self control. Berpikir tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan, yang akan dipengaruhi oleh pilihanmu hari ini, sehingga kamu tidak akan melakukan hal yang sama, tidak akan masuk di dalam lingkaran setan untuk terus-menerus melakukan hal itu. Contoh sederhana, jika saudara mulai digoda untuk bertindak naif dalam bisnis atau bertindak sembrono dalam kehidupan seksualmu, cobalah berhenti beberapa saat, stop sejenak, dan pikir, kalau saya melakukan ini, apa yang akan terjadi? Mengapa saya harus membiarkan diri saya sebagai seorang anak Tuhan, seorang hamba Tuhan, seorang yang telah dipanggil, dikuduskan oleh Tuhan? Kenapa saya harus menjual itu kepada hal-hal yang bersifat sepele? Nah, kalau kita sudah berpikir itu, nah mari kita andaikan, pantaskah aku melakukannya? Haruskah? Apakah itu yang gue inginkan? Apa yang akan terjadi dengan hidupku? Nah, jika demikian, kita berpikir demikian, maka kita akan kemudian berpikir ulang. Kenapa
kenapa saya harus membiarkan diri saya terjerumus ke dalam kehidupan seks bebas? Kenapa saya harus melakukan bisnis yang kotor? Padahal saya adalah anak Tuhan. Nah, ternyata saudara-saudara, looking up, melihat kepada rancangan Tuhan dalam hidupmu, jauh ke depan, apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidupmu, akan membantumu untuk mengatasi godaan di dalam hidup. Nah, saya berdoa saudara akan berhasil dengan hal itu ketika saudara looking up. Looking up to God's plan in your future life will can help you. Akan sangat menolongmu untuk memiliki self-control. Ya, karena dia akan membantu saudara mengubah cara pikirmu, buat imanmu menjadi teguh, dan saudara akan fokus kepada Tuhan. Saya anak Tuhan, saya seorang yang dikasihi oleh Tuhan. Saya tidak akan membiarkan diri saya hancur oleh kesenangan yang bersifat sementara. Nah, kalau saudara sudah berpikir itu, saya yakin saudara akan menolak semua godaan yang membuat saudara meninggalkan Tuhan atau menghancurkan masa depan hidup saudara. Ya, sekali lagi kuncinya letaknya dengan iman. Saudara harus memutuskan di dalam hatimu, saya harus taat kepada Tuhan. Cara yang kedua adalah supaya saudara memiliki self-control, belajar dari Maria Ibu Yesus adalah terus going up in doing the right things. Nah, saudara harus mulai belajar untuk mengikuti firman Tuhan, memilih bertumbuh di dalam perbuatan-perbuatan baik. Pilih, aku harus benar, aku harus hidup sesuai firman Allah. God's word for all my action. Di semua perbuatan saya harus didasari kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau bukan kebenaran firman Tuhan, aku gak mau lakukan. Ini akan mendorong kita untuk punya self-control. Aduh, kalau firman Tuhan bilang begini, saya harus melakukan. Saya tidak akan melakukan kesenangan saya sendiri. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan dari Maria, dari jawaban Maria ini, di dalam Lukas pasal 1 ayat 38, sebenarnya Maria sedang menghidupi kebenaran firman Allah. Dia benar-benar menaruh kebenaran Tuhan, perkataan Tuhan itu menjadi keinginannya. Dia benar-benar ingin melaksanakan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dia ingin menjadi orang yang melakukan apa yang Allah mau dalam hidupnya. Firman Allah. Kalau saudara membaca dalam Mazmur pasal 119 ayat 9, di sana dikatakan dengan apa seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Allah. Dia harus menjaganya dengan firman Allah. Jadi kalau saudara ingin memiliki self-control, maka mulai sekarang belajarlah untuk melakukan hal-hal yang benar sesuai dengan firman Allah. Makanya kita perlu membaca Alkitab supaya kita bisa selaras dengan kehendak Tuhan, selaras dengan firman Allah. Karena dengan begitu kelakuan kita akan bersih, kita akan menjadi benar, kita akan menguasai diri kita sedemikian rupa. Kalau saudara membaca di dalam 1 Korintus pasal 9, Paulus memberi 4 target yang dapat kita lakukan untuk bisa menjalani ya, atau bisa menunjukkan diri kita sendiri orang yang benar sesuai dengan firman Allah. Nah, kita harus punya setting goal. Kalau saudara lihat di sana, dia mengatakan tidak sembarang bertinju, ya, dia mengatakan itu. Harus ada sesuatu yang kita ingin capai, ada bagian yang kita ingin capai di sana, ya. Setting goal, kita membuat set a goal, kita harus punya tujuan yang arah yang kita ingin capai. Kita juga harus mendisiplin diri. Paulus bilang dia melatih dirinya terus menerus, ya. Seorang atlet itu melatih dirinya terus menerus, ya. Dia kemudian menguasai dirinya sedemikian rupa. Paulus mengatakan, aku menguasai diri supaya nggak ditolak. Dan dia juga menjaga dirinya dengan membiarkan saudara-saudara yang lain ada di situ menilai apa yang dia lakukan. Dia memiliki mentor. Walaupun dia seorang pelayan Tuhan, dia memiliki mentor untuk menolong dia. Nah, kita perlu lakukan itu, saudara-saudara, supaya kita dapat menjadi orang yang doing right things, yang akan membuat hal-hal yang baik dalam diri kita. Dan itu pertanda bahwa kita adalah seorang yang mau memiliki penguasaan diri.
Ada 3 aspek, saudara-saudara. 3 aspek dari penguasaan diri yang saudara perlu jalani, ya, yang saudara perlu lakukan. Doing right things itu saudara perlu lakukan di dalam 3 aspek. Pikiran, di dalam perkataan, dan perbuatan saudara. Pikiran, perkataan, dan perbuatan ini saling terkait, saudara-saudara. Ya, karena itu maka tidak bisa dipisahkan. Kalau pikiran kita baik, maka akan muncul lewat perkataan dan perbuatan yang baik. Maka tidak heran kalau saudara lihat di dalam firman Allah, dalam 1 Yohanes dia bicara mengenai keinginan mata, keangkuhan hidup, ya, kesenangan-kesenangan dunia itu. Yang seharusnya kita lawan itu dengan memikirkan hal-hal yang benar. Paulus mengatakan semua yang benar, semua yang baik itu, ya, di Filipi pasal 4 ayat 8, semua itu harus kita pikirkan. Nah, maka dia akan oleh karya Roh Kudus, dia akan produce hal-hal yang baik, menghasilkan hal-hal yang baik, perkataan yang baik, dan juga perbuatan yang baik. Nah, kita perlu belajar untuk menang di 3 aspek ini, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, yang merupakan hal-hal yang terkait dengan penguasaan diri waktu saudara ingin melakukan hal-hal yang baik. Nah, kenyataannya melakukan hal-hal yang baik tidaklah mudah, tapi tidak pernah salah. Karena itu saudara-saudara, sekalipun mustahil, tetapi hal itu benar, saudara harus menjalankannya. Sekalipun sulit, tetapi hal itu benar, saudara harus menjalaninya dan mensyukurinya. Sekalipun itu pedih tapi benar, maka saudara harus memperjuangkannya di dalam anugerah Tuhan. Ya, sekalipun berat, tapi kalau itu benar, maka hal-hal itu harus dilakukan karena kasih saudara kepada Kristus. Nah, jangan pernah menyerah, saudara-saudara. Terus lakukan hal yang benar. Bagaimana seandainya kemudian saudara melakukan kesalahan? Saudara-saudara, if you make mistake, own up it. Akui itu. If you make mistake, genuinely apologize. Tulus untuk meminta maaf. If you make mistake, make it right. Perbaiki kembali. Karena saudara-saudara, if you do right things, people cannot remember every time. But if you do wrong, no one forget it. So, kalau saudara buat kesalahan, saudara harus memperbaikinya. Karena ini akan menunjukkan bahwa saudara seorang yang punya self-control. Bukan dengan kekuatanmu, jelas ini adalah produksi karya roh di dalam kita. Maka kita perlu memberi diri kita di bawah firman, oleh pengaruh firman, mengizinkan Roh Kudus terus-menerus memperbaharui kita. Lalu saudara-saudara, bertindaklah sebagai seorang yang diberkati Tuhan. Semua aset yang saudara punya, lakukan untuk Tuhan. Waktu saudara, aset finansial yang Tuhan beri kepada saudara, dana yang saudara punya, lakukanlah semua untuk Tuhan. Milikilah self-control di dalamnya dan arahkan itu untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan setiap saat. Dan kalau saudara-saudara melakukan ini, maka saudara-saudara seperti apa yang dikatakan dalam Amsal pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-18, orang yang tidak dapat menguasai diri, dia seperti kota yang temboknya runtuh. Mari kita bersama-sama menjaga diri kita untuk memiliki self-control. Belajar dari Maria, seorang yang luar biasa yang mau melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, saya mau memberi contoh orang yang tidak punya self-control. Kalau saudara membaca kisah hidup dari Mike Tyson, saudara akan mendapati bahwa dia awal menjadi seorang yang sangat luar biasa. Dia seorang yang punya kemampuan tinju yang sangat baik. Tetapi dalam beberapa waktu kemudian kita mengetahui bahwa Mike Tyson kemudian melakukan tindakan-tindakan yang gak baik. Dia tidak bisa menguasai dorongan-dorongan dalam dirinya yang salah. Dia
kemudian memperkosa orang, dia memukul orang, dan hal itu kemudian mengubah dia menjadi seorang yang gagal. Ya, dia menang untuk lawan-lawannya, memukul kalah para lawannya, tapi kemudian dia gagal untuk menguasai dirinya. Saudara-saudara, mari kita belajar untuk menguasai diri kita. Lakukan hal yang benar. Pada akhirnya saya mau mengajak saudara untuk mengingat bahwa pengendalian diri, penguasaan diri atau self-control, ekrateia dalam bahasa Yunani itu merupakan bagian yang penting yang menunjukkan kita adalah murid Yesus. Karena Matius pasal 16 ayatnya yang ke-24 menyebutkan bahwa setiap orang yang mau mengikut Yesus, dia harus menyangkal dirinya. Maria menunjukkan itu. Di dalam Lukas 1 ayat 38, dia memberi dirinya sebagai seorang yang menjadi hamba Tuhan. Menyerahkan, dying to herself. Dia looking up, melihat kepada rencana Tuhan dalam hidupnya. Dan hal itu membantu dia untuk kemudian living God's purpose. Dan dia menghidupi rencana Tuhan sebagai seorang hamba Tuhan. Dia juga menjadi seorang yang doing the right things. Dan tujuan Allah itu tercapai. Kita semua bisa menerima karya keselamatan Kristus yang lahir, yang kemudian mati di salib buat kita. Oleh karena ada tindakan ketaatan yang ditunjukkan oleh Maria. Dan itu menjadi kunci untuk dia memiliki self-control. Saudara-saudara, semuanya bicara dari hati. Hati kita menjadi kunci segalanya. Waktu kita tunduk kepada kehendak Tuhan. Seorang teolog Kristen yang bernama Calvin, dia menyebutkan bahwa mereka yang memberikan kehendak Allah dalam hidupnya, nyata dalam hidupnya, itu adalah ibu dari kepercayaannya kepada Tuhan. Sebaliknya, kalau dia tidak taat kepada kehendak Tuhan, dia membuat dirinya menjadi sulit. Saudara-saudara, mari kita taat kepada Tuhan, taat setiap waktu. Karena saya percaya Tuhan mau menolong kita masing-masing, Tuhan mau memberkati kita masing-masing. Mari kita bersama-sama akan belajar dari firman Allah, belajar dari Maria, menjadi orang yang tunduk kepada kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Engkau datang dan berbicara kepada kami. Kami belajar dari Maria untuk mengikuti kehendak-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan menolong tiap-tiap saudara kami yang mendengarkan firman Allah. Allah menolong mereka. Roh Kudus melawat kami masing-masing, supaya kami menjadi orang yang memiliki self-control, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kami looking up to you, melihat kepada rancangan-Mu. Kami tidak akan melakukan hal-hal yang bersifat sementara dan menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami juga akan menjadi orang-orang yang memilih terus bertumbuh di dalam melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan firman-Mu. Sehingga itu akan membantu kami menjadi anak Tuhan, menjadi hamba dari Yesus Kristus, sebagaimana Maria menunjukkan kepada kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita tentang penguasaan diri. Sama seperti Maria yang mengatakan bahwa sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Kita yang telah diselamatkan di dalam Kristus Yesus, kita menjadi hamba Tuhan. Kita menjadi penurut Tuhan. Kita mau melakukan apa yang Tuhan katakan di dalam kehidupan kita. Mari kita menanggapi firman Tuhan ini dengan nyanyikan lagu Lord I Give You My Heart. Biarlah kita mempersembahkan hati kita, hidup kita sepenuhnya untuk menjadi hamba Tuhan yang memuliakan Tuhan. Amin. Yesus. Haleluya.
Engkau lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau kerjakan di dalam hidup kami dengan sempurna ya Tuhan. Kami mau taat menuruti firman-Mu. Kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi hamba-hamba-Mu ya Tuhan, yang menuruti kehendak-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan Kau tolong kami. Berikan kami kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk hidup menurut kehendak-Mu Tuhan. Dengan kekuatan kami sendiri kami tidak mampu ya Tuhan. Seringkali Tuhan kami berjuang untuk melawan keinginan-keinginan daging kami. Kami tidak mampu sendiri Tuhan, tetapi kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Engkau memberikan kami seorang penolong, yaitu Roh Kudus yang selalu menyertai kami. Dan dengan pertolongan Roh Kudus juga kami akan menghasilkan buah penguasaan diri, bukan oleh kekuatan kami, tetapi oleh karena Roh Kudus yang hidup di dalam kami, dan kerinduan hati kami yang mau tetap hidup di dalam Engkau ya Tuhan, di dalam firman-Mu, di dalam kekuatan kuasa-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu membina hubungan dengan Engkau ya Tuhan setiap hari, karena Engkaulah sumber kekuatan kami untuk kami dapat hidup bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, jikalau ada di antara kami yang mungkin sudah jauh dari Engkau Tuhan, kami tidak hidup sebagai hamba-hamba Tuhan yang menuruti firman-Mu Tuhan. Kami mungkin jauh daripada jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Engkau ampuni kami, basuh kami dalam darah-Mu ya Tuhan, dan Engkau pulihkan hidup kami kembali menjadi anak-anak milik kepunyaan-Mu yang Kau kasihi ya Tuhan, menjadi hamba-hamba-Mu yang Kau utus menjadi terang di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini, sehingga melalui kehidupan kami banyak orang akan mengenal terang hidup di dalam Engkau ya Tuhan, jalan kebenaran dan keselamatan di dalam Engkau. Pakai hidup kami yang sementara ini ya Tuhan, untuk mengerjakan hal-hal yang kekal yang sudah Engkau sediakan untuk kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Saudara yang kekasih, marilah kita mengangkat tangan dan menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memperlengkapi engkau dengan segala yang baik, dengan kuasa Roh Kudus dan kerinduan hati untuk hidup melakukan kehendak Allah. Dan kiranya Tuhan menggenapi pekerjaannya dengan sempurna di dalam hidupmu, sehingga hidupmu menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, serta memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah seluruh berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat semua para pelayan Tuhan yang sudah setia melayani Tuhan pada hari ini. Happy Sunday saudara, God bless you.